ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah qiyam Ramadan, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan begitu istimewa sampai-sampai Allah menyinggung secara khusus, mengulang kata Ramadan di dalam Al-Quran, dan hanya satu-satunya dari 12 bulan itu Allah hanya menyebutkan satu bulan, yaitu bulan Ramadan, di ayat 185 di surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kata Allah, Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Maka Ramadan menjadi mulia. Kemuliaan Ramadan itu karena ada Al-Qur'an turun di dalamnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Ramadan saja mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Nabi syahrun mubarak, syahrun azimun mubarakun, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan bulan Ramadan dan Rasul pun memuliakan bulan Ramadan. Maka semua yang terkait dengan Ramadan akan menjadi mulia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa di bulan Ramadan, Masya Allah, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 kata Nabi, doa orang yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imamun adil, imam, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil doanya tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, as-saim, orang yang berpuasa hatta yuftira, sehingga dia berbuka, sampai dia berbuka. Semenjak dia niat berpuasa sampai kemudian waktu berbuka, maka dari niat puasa, dari waktu fajar sampai kemudian tenggelamnya matahari, maka doa-doa orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah tidak akan menolak doanya orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi ketika dia berdoa kepada Allah, maka doanya mustajab. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang kedua tadi, orang yang berpuasa, maka orang yang berpuasa itu
doanya mustajab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang terkait dengan Ramadan maka Allah akan berkahi, berkah hidupnya, berkah rumah tangganya, berkah kehidupannya, Masya Allah, karena Ramadan. Dan Ramadan itu menjadi demikian hebat, demikian mulia, demikian diagungkan. Satu alasannya, karena Ramadan, di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Rupanya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan yang tadi kita gambarkan demikian hebatnya, Ramadan menjadi istimewa sampai Allah menyebut secara spesifik di dalam Al-Quran, dan hanya satu-satunya Ramadan menjadi mulia, bahkan syahrun azimun kata Rasul, karena Ramadan dikaitkan dengan Al-Quranul Karim. Ya Allah ya Allah, orang yang terpaut dengan Al-Quran maka hidupnya berkah. Di masjid ini Masya Allah, satu hari satu kali khatam Qurannya. Masya Allah. Ada berapa penduduknya? Banyak. Satu komplek Tampak Siring ini 90-an. Rumahnya ada 90, 107 ya. Kalau sehari atau setiap hari khatam Quran, Masya Allah, maka keberkahan demi keberkahan. Keberkahannya bukan pribadi-pribadi, keberkahannya bukan keluarga-keluarga, tetapi keberkahan berjamaah. Allah. Ramadan saja karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi berkah, menjadi mulia. Makkah Madinah dulu kering kerontang, gak ada yang mau tempat tinggal di Makkah karena panas, karena terik, padang pasir. Tetapi wasilah Al-Quran turun di Makkah, Al-Quran turun di Madinah, maka dua kota itu kita kenal dengan kota Haramain, dua kota suci, dua kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tempat itu menjadi tempat yang istimewa. Bukan hanya tempatnya yang istimewa, karena nilainya yang luar biasa. Kata Nabi, orang yang menjalankan satu rakaat salat di Masjidil Haram, maka sama seperti mengerjakan salat di tempat yang lain 100.000 rakaat. Masya Allah, kuat Bapak Ibu, 100.000 rakaat. Kita sekali sholat satu rakaat di Masjidil Haram, maka 100.000 rakaat di tempat yang lain. Kenapa bernilai? Karena Al-Quran turun di Masjidil Haram. Karena turun di Makkah, di sana ada Masjidil Haram. Kita sholat di Masjid Nabawi, satu rakaat di Masjid Nabawi kata Nabi, sama seperti kita menjalankan sholat 1000 rakaat di tempat yang lain. Masjid Nabawi di Madinah juga tempat yang mulia karena menjadi tempat turunnya Al-Quran. Dari 25 Nabi yang kita ketahui, yang kita kenal, yang kita hafal, dari ribuan nabi-nabi yang kita tidak tahu, tetapi disebutkan oleh riwayat begitu banyak para nabi, ada satu atau bahkan satu-satunya yang dikenal sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya, pemimpin para nabi dan rasul. Pemimpin para nabi dan rasul itu adalah Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Masya Allah.
menjadi istimewa. Manusia pilihan Allah yang maksum, meskipun nabi terakhir yang tidak ada nabi setelahnya, tetapi Nabiullah Muhammad SAW istimewa dan satu-satunya nabi yang diundang oleh Allah langsung bertemu, melihat liqa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat juga menjadi tempat bertumpu semua miliaran manusia mencari syafaat, dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang kelak akan memberikan syafaatul uzma kepada semua manusia, bukan hanya umat Rasulullah tetapi umat-umat terdahulu. Kenapa begitu istimewa? Karena jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yang diberikan Al-Qur'anul Karim. Kalau nabi-nabi terdahulu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, mukjizatnya bersifat hissiyah. Hissiyah itu dalam ulumul Quran dikatakan mukjizatnya hanya terjadi pada masa nabi dan umatnya ketika itu. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak mampu terbakar. Ada umat Rasulullah yang coba ngamalin ayat salamun qawlan mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrim. Masuk bara api, ya kebakar. Karena mukjizat Nabiullah Ibrahim hanya untuk Nabiullah Ibrahim dan bisa dirasakan oleh umatnya ketika itu saja. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, tongkatnya dilempar menjadi ular, tongkatnya diketukkan ke bibir lautan, kemudian lautan itu terbelah menjadi dua. Sedemikian hebatnya mukjizat kepada Nabiullah Musa hanya terjadi kepada Nabiullah Musa dan umatnya ketika itu saja. Saat ini kita tidak bisa lagi menikmati mukjizatnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi begitu Al-Quran itu bukan hissiyah mukjizatnya, tetapi ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu artinya dari 14 abad yang lalu Rasulullah menerima Al-Quran sampai hari ini, sampai akhir dari kehidupan ini, mukjizat Al-Quran itu senantiasa terus sepanjang zaman. Masya Allah. Maka orang yang terkait dengan Al-Quran, kalau kita ingin menjadi hebat, anak yang hebat, suami yang hebat, istri yang hebat, keluarga yang hebat, masyarakat yang hebat, kata Nabi, kuntum khairu ummah, jadilah kita menjadi generasi yang terbaik. Generasi yang terbaik itu kata Rasul, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ternyata generasi terhebat itu kata Nabi, sebaik-baik kalian, sebaik-baik diri, sebaik-baiknya suami, sebaik-baiknya masyarakat, sebaik-baiknya negara, sebaik-baiknya bangsa, orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka orang yang terpaut dengan Al-Quran atau yang dikenal dengan hamalatul Quran, maka dia dianggap sebagai keluarganya Allah. Masya Allah. Kalau kita sudah menjadi keluarganya Allah, jangankan kita minta, tidak minta pun Allah kasih sesuai dengan keinginan kita. Ahlullah, ahlul Quran, ay ahlullah, ahli Al-Quran, dialah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan kita menikmati jamuan terindah. Tidak ada amalan, tidak ada bacaan,
Yang al-muta'abbadu bitilawatih, kata para ulama. Kalau kita membaca Quran ya selesai saja, membaca buku selesai saja. Tetapi begitu membaca Al-Quran, al-muta'abbadu bitilawati, bernilai ibadah bagi yang membacanya. Maka satu huruf, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, maka itu sudah bernilai kebaikan meskipun kita satu huruf. Dan kebaikannya bukan berpahala satu, tetapi wal hasanatu bi asyri amsalihha, berpahala 10 kebaikan, bahkan berlipat-lipat kebaikan, bukan hanya di dunia tetapi kebaikannya sampai di akhirat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Pembaca Al-Qur'an, hamalatul Qur'an, nanti begitu selesai kehidupan kita di dunia ini, ada teman abadi di 1 kali 22 meter kita berbaring di situ. Ada satu amalan yang menerangi kita. Amalan itu adalah amalan baca Quran kita. Nanti ketika yaumul hisab akan dimasukkan ke surga atau neraka, ada amalan yang datang kepada kita, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, menjadi penolong bagi kita ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Semoga kita semua, wabil khusus jamaah semua, menjadi ahlul Quran sehingga dianggap oleh Allah sebagai keluarganya Allah. Karena sesungguhnya ahlul Quran itu insyaallah kelak bacaan-bacaan Quran kita menjadi kebaikan dan menjadi syafaat bagi yang membacanya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah sana.